Pak Wali nyimak kan bagaimana media sosial kita hari ini. Ya. Bagaimanapun rame soal wah ini Pak Wali begini itu kan secara politis tentu, secara figur juga merasakan menanggapi itu biasa. Keluhan masyarakat Pak Wali yang memang ini berdampak kan Pak Wali. Saya sampaikan permohonan maaf tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Saya juga menyampaikan bagaimana saya memahami suasana kebatinan atlet. Nang Pasuruan jarene ono pasder rek, Pasuruan ngider. Aku pengen nyoba. Hari ini saya lagi di tempat wisata. Saya ini sudah antri nih. Ya, kita ke sini dulu, Don. Coba ini pasder. Wah, ini angkotnya ini. Ya. Pak, permisi, saya mau naik. Loh, Monggo. Pak Wali. Ya, monggo. Ini kok jadi sopir ini, Pak Wali? Ini kita punya pasder. Wow, pasder. Pasuruan ngider. Iya. Ini angkutan wisata berbasis angkot. Oh iya. Saya menyetir dewe. Jangan-jangan siapa tak golekan supirnya ini. Supirnya ono Tagano ini ya. Mana supirnya ini? Wah serius Pak Wali bisa nyupir ini. Bisa. Kita bisa memainkan. Iya. Loh, sampean Pak ya? Oh, ini Pak Wali. Oh, supir aslinya nih gono ya. Waduh. Padahal kita mau nyopir ini. Iya, ini buat angkutan wisata. Pak, ini benar, Pak. Namanya siapa? Safaat. Pak Safaat ini Pak Wali. Pak Safaat ini ya tapi memang perlu sedikit agak dikemas yang lebih bersih, lebih manis. Karena bagaimanapun ya memang ini kendaraan tua tapi kita manfaatkan. Kalaupun misalnya tua kalau bersih namanya wisata kan harus bersih. Iya, kita mau nyobain ya jalan-jalan sama Pak siapa? Safaat. Pak Safaat. Ini Pak Masudi. Belum. Oh ini ketua koperasinya. Koperasi angkutan kota ini Pak. Kita coba Pak. Oh, sip. Masih layak jalan. Harus layak jalan. Iya, ngiter tempat-tempat wisata nanti. Ini bisa nyampe ke Lembah Bendowo Pandaan. Mantap. Siap Pak ya, jalan-jalan sama Pak Wali Kota. Siap ya. Kita jalan. Ayo Pak Wali, kita jalan-jalan. Siap. Naik ke sana. Monggo Pak. Nah. Mantap. Pintunya masih pakai gedruk gini ya. Enggak ini justru pengen terang. Enggak apa-apa. Pengen yang terang. Kita naik. Kita keliling-keliling, kita coba keliling-keliling. Iya. Sambil ngobrol tentang Kota Pasuruan. Gimana sih Kota Pasuruan hari ini sama Pak Wali Kota Pasuruan Mas Adi Wibowo. Oke, ayo naik. Ayo Mas, kita nikmati. Iya. Pasder perjalanannya. Pasder ini dikasih semacam petunjuk. Misalnya tempat-tempat wisata kita, kuliner kita. Ya, ada katalognya. Iya. Katalog wisata juga katalog kuliner Kota Pasuruan. Itu bisa dilakukan Pak Wali dengan kasih barcode saja. Nah, satu sisi ada yang barcode, tapi yang konvensional juga di ini juga. Karena rata-rata kan ini kalau wisata Pasuruan kan wisata religi, ziarah. Banyak mbah-mbah, kan, Mbah Kakung, Mbah Putri yang kadang mereka tidak paham barcode. Jadi kita kasih banyak fasilitas untuk anak mudanya bisa langsung barcode, yang itu pakai yang. Ya Pak Wali, ini menarik ya. Ini juga satu terobosan menarik. Paling tidak memang saya juga sempat dengar pasder, Pasuruan ngider. Itu dia sampean ya Pasuruan ngider. Ngider ini yuk kita obrolin di tim-tim sama Pak Wali dengan apa namanya. Karena di Jakarta ada namanya Jaklingko, Jakarta Keliling Kota. Di mana Surabaya ada Surabaya Wirawiri. Nah, apa bahasa-bahasa yang sebenarnya ini bahasa lokal yang enak, tidak elitis, apalagi memang namanya angkot masuk elit kan gitu. Bahasa masyarakat ono geter-geter ini ya. Ini justru menjadi kenangan. Iya. Ya, memang memanfaatkan yang sudah ada. Ya memang sudah mulai agak menurun kan? Ya, kan menurun. Satu sisi tantangan kita kan bagaimana memberikan transportasi publik yang layak, yang terkoneksi dengan berbagai sarpras, terutamanya untuk wisata. Yang kedua kita memberdayakan
angkot. Angkot. Yang notabene boleh dikatakan selama ini tidak bisa dipungkiri, angkot ini sudah jarang menjadi salah satu sarana transportasi publik. Karena memang sudah ada yang berbasis online, kendaraan juga rata-rata masyarakat itu sudah punya kendaraan pribadi. Tapi tidak bisa dipungkiri, ini juga menjadi salah satu fasilitas yang meski pemerintah fasilitasi buat masyarakat. Dari sekian banyak stratifikasi sosial. Jadi mereka masih bisa memanfaatkan. Masih bisa memanfaatkan. Iya, memanfaatkan untuk cari rezekinya. Betul. Soalnya memang kalau ngomong wisata, kita kan punya banyak wisata-wisata sejarah. Ini gimana selama ini termasuk di dalamnya kita sudah wisata, kita punya wisata religius, punya heritage, tapi daya dukungnya. Nah, misalnya, kamu menuju ke situ itu naik apa sih? Nah, gitu. Rata-rata kan masih pakai transportasi kalau tidak pribadi ya online. Ada nggak yang misalnya transportasi yang reguler? Nah, maka Pasder ini menjadi salah satu sarana transportasi reguler. Yang harapannya murah, nyaman, aman, bisa diakses semuanya. Jadi mereka bisa keliling ke tempat-tempat heritage. Kita banyak loh tempat-tempat heritage. Banyak. Apa kendalanya Pemkot Pak Wali kalau heritage ini ada beberapa heritage yang memang sebenarnya sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Tapi ada yang tidak bisa diakses oleh publik. Karena memang miliknya pribadi. Ya. Kalau yang misalnya itu sudah miliknya publik, apalagi milik pemerintah, itu lebih enak. Nah, ini juga dalam upaya untuk membangun komunikasi dengan para pemilik. Karena maka bisa dipungkiri Mas, kayak bangunan-bangunan cagar budaya itu kan pemeliharaannya juga tidak murah. Nah, kalau misalnya bisa diakses, apalagi misalnya ada nilai ekonomi yang didapatkan dengan program itu kan bisa membantu untuk pemeliharaan cagar budaya. Nah, ini yang hari ini kan kita kadang belum ada itu. Ditetapkan cagar budaya. Apa kompensasi dari pemerintah? Baru kita kan insentifnya pembebasan pajak PBB saja. Itu kan sedikit. Sementara pemeliharaannya belum. Tapi kan bisa disupport mungkin dengan apalagi sekarang apalagi sekarang boleh dikatakan semua daerah mengalami kontraksi fiskal yang luar biasa. Itu nanti kita bahas. Tapi lihat-lihat dulu pemandangan suasana. Ini kita melewati Rawon Sakinah. Ini Rawon Sakinah. Mungkin kameranya kalian Rawon Sakinah. Ini juga salah satu andalan kita di kuliner. Ini Jalan Diponegoro. Diponegoro? Ya, Diponegoro. Ini Jalan Kartini. Yang Diponegoro Kartini. Sana Diponegoro ini Kartini. Nah, ini samping ini kan Bangilan. Kemarin kayaknya. Kita ada kampung Bangilan. Ini juga banyak. Banyak. Kemarin Pak Wali kayaknya ke sana juga ya. Kita terapkan kampung Bangilan sebagai kampung tua. Kampung kuno. Jadi memang memunculkan komunitas, kelompok-kelompok masyarakat yang sadar terhadap potensi yang sudah ada. Betul. Memanfaatkan yang ada. Ini kalau kita lihat sekeliling kan banyak bangunan-bangunan tua sebenarnya yang memang ya perlu lebih dirawat, dipoles agar walaupun bangunan tua tapi nyaman. Betul. Cukup menarik. Ini keren ini, Wali Kota Pasuruan ikut jalan-jalan naik Pasder. Sudah biasa. Sudah biasa. Justru lebih istimewa ini. Iya, istimewa. So, lihat suasana juga. Nah, ini yang stasiun ya? Ini stasiun. Stasiun ini juga alhamdulillah awal tahun 2025 kan sudah kita kita revitalisasi. Tentu dengan kerjasama dengan KAI, kita rapikan dan ternyata okupasinya semakin meningkat dari hari ke hari kan. Karena sekarang sudah ada komuter. Komuter bahkan Probolinggo akhirnya kepengen, wali kotanya langsung telepon saya, kok ada komuter Probolinggo nggak ini, akhirnya izin ke mana KAI Jember, akhirnya sekarang per 1 Maret kan sudah ada itu Probolinggo komuter. Ya memang kemarin cukup menantang juga ya stasiun. Iya, stasiun. penertiban. Tapi supportnya banyak kok masyarakat. Alhamdulillah. Ya tinggal memang
kesadaran bersama dan tentu konsistensi petugas. Nah, ini memang salah satu Nah, ini masuk tempat. kawasan alun-alun, salah satu kawasan andalan kita wisata religi. Ini memang agak sepi karena bulan Ramadan, ya. Oh iya, kalau Ramadan kan Apalagi jam segini. itu banyak yang nanya itu. Ini kan Nah. kita lagi jalan ke Ke Alun-alun. Payung Madinah. Iya, Payung Madinah. Nah. 5 tahun yang lalu bersama Gus Ipul, Ipul. Pak Menteri Sosial. Nah, ini Gagas salah satu, ini. salah satu legasinya periode yang lalu. Ya, tapi tetap buka kan ya? Oh, tetap. Nggak ada dong. yang rusak kan? Tetap nggak ada. Karena Jam bukanya berapa sih kemarin? ini kalau pagi jam 6 udah buka. Jam 6. Jam 6. Terus Kalau pas cuaca agak memang tidak memungkinkan, memang kita tutup. Menjaga kondusivitas untuk payungnya. ya. Tapi orang-orang artinya tahu kan untuk kapan datangnya. tahu, Bukan tahu. kayak lihat kabut di Bromo ya. Datang ke sini. Ya, tahu. Kebanyakan memang kadang menunggu sampai pas dibuka. Iya. Di belakang. Nah, ini alun-alun. Jadi salah satu. Ini dan. Nah, itu payungnya. Nah. Oh Itu ya, lagi. ini. Ya. Ada yang sobek Pak kalau ini. Nah, mana? Lah itu. Oh enggak ya? Bukan, ini Oh, lagi itu tutup. baru dibuka. Nah, bukan. Iya. Enggak ada ya, yang aman Ada, semuanya itu ya. Pas mekar. Pas mekar. Biaya pemeliharaan gitu. Nah, itu. Oh sama ya, nutup. Nah, keren. Ini Nutup. agak pelan Pak. Nah. Ini mau nutup. Nah, menutup itu. Menutup. Pas Oh ditutup. ya, ini jadi andalan Nah. ini Pak Wali. Nah. Ada yang bikin konten kayak gini tapi jablas sampai Cina. Sore nih saya ke Ya, ya. UMKM. Mm-mm. Nah, memang kalau pagi sampai jam 3 itu free dari PKL. PKL. Tapi setelah itu alun-alun itu mungkin di daerah lain itu justru alun-alun itu bersih dari PKL. Kita juga kepengen juga tetap PKL ini berjaya. Iya, iya. Soal tadi mereka masih dibagi semacam untuk masih jual bisa sini, jualan di diakomodasi sini. jualan di sini. Tapi ada pembatas kan yang di Nah, sini? ini ada kantinnya, pembatasnya biar hanya untuk jualan PKL. Motor nggak boleh, karena sudah ada tempat untuk parkirnya. Nah, yang menjadi problem kan biasanya rata-rata sini kan jadi pusat Pak Wali. Nah, memang Ya memang soal parkir Pak Wali. parkir. Gimana Pak Wali parkir sampai? Sebenarnya kita itu ini kan parkir tepi jalan ya. Ya. Itu di alun-alun apalagi pada konteks momen tertentu, Hmm. malam Jumat atau malam hari raya itu sudah akan menampung. Iya. Sudah akan menampung. Kita sebenarnya sudah punya kajian, perencanaan sebenarnya bangun juga parkir di belakang Pasar Poncol. Oh Nah, meskinya di tahun 2026 ini sudah bisa kita realisasikan, tapi kan ada kebijakan pemerintah pusat terkait pengetatan kebijakan tentang fiskal, ada pengurangan TKD. Ya mau tidak mau kita harus realistis mana yang menjadi skala prioritas. Itu sangat dirasakan Pak Wali. Wah sangat sekali. Secara sebagai seorang pemimpin di daerah, Sangat dirasakan sekali. Hampir semua daerah ya, terutama daerah-daerah yang memang boleh dikatakan kapasitas fiskalnya masih rendah. jadi rencana-rencana itu Nah, rencana itu banyak yang kita hold, kita tunda. Nah, biasanya misalnya kita ingin 1 tahun pertama ada percepatan, nanti di akhir-akhir agak mungkin agak yang program-program kecil. Nah, ini kita harus kita atur. Tahun ini mungkin misalnya ada 5 program ya 1 tahun 1 kali. Makanya wajar ketika misalnya ada publik yang kok ada proyek yang kelihatan, pembangunan yang kelihatan. Karena kadang juga masyarakat masih memahami pembangunan itu ya fisik. Kita dorong, kita satu sisi kan kepingin inland, pembangunan infrastruktur sosialnya dengan pembangunan infrastruktur fisik. Infrastruktur sosial termasuk di dalamnya. yang fisik yang tidak bisa dikejar hari ini. Fisik memang tidak bisa dipungkiri. Kita dengan adanya pengurangan TKD ini, fiskal kita terjadi kontraksi yang cukup luar biasa. Wah, Nah, seperti apa? Sampai ke pengaruh politis juga ya? pastilah. Pastilah. Itu kita ini kan posisi kita kan jabatan politik, pastilah Oh, wajar. iya. Kan kita memahami itu biasa. Wajar. Itu bagian dari dinamika, tapi yang perlu kita pahami, kita berikan juga literasi kepada publik ya. Ini kondisinya realitasnya, gitu loh.
Satu sisi ada tantangan ekspektasi publik yang tinggi, tapi kita juga, kalau kita juga punya perencanaan ekspektasi yang luar biasa sebenarnya. Ya. Sejauh ini dalam 1 tahun ini sebenarnya yang paling Pak Wali apa ya, bukan gelo bahasanya, tapi sakjane kudu iso awak dhewe iki nglakoni. Apa Pak Wali? Utamanya infrastruktur fisik yang mengungkit untuk sisi pendapatan. Termasuk selama ini kan pendapatan kita dari sektor retribusi parkir di alun-alun ini kan jauh dari target pencapaian target. Oh iya. Maka pendekatan infrastrukturnya kan sebenarnya ada sarpas yang memungkinkan untuk tempat parkir. Nah, tapi karena ada pengetatan begitu, Ya bisa ada. bisa. Termasuk saya dan Pak Wali itu kan pertama untuk bagaimana penguatan sisi pendapatan dari yang loss selama ini dengan intensifikasi itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, sektor ekonomi masyarakat, pasar. Pasar itu sebenarnya sudah kita ini kan pasar di wilayah Kecamatan Bubel itu kan salah satu yang menjadi prioritas kita juga. 2025 kemarin sempat kita uruk. Asumsinya 2026 kita teruskan untuk bangun pasar. Tapi dengan Itu yang di mana? Bugul. Oh, Bogor. Nah, Oh, Majapahit. iya. Nah, jangan Majapahit. Nah, itu akhirnya kita masih pada konteks sekarang baru nguruk saja. Nah, ini kita lihat nanti di tahun berikutnya untuk nyicil untuk pembangunan. Kalau tidak salah kita turun sekitar 98, sekian ya dari angka PAK dulu. Berapa Pak? Kita keluarnya itu 98. hampir 124 miliar. Turunnya, dikuranginya. Wow. Nah, belum lagi dana bagi hasil juga dipotong 50%. 50%. Nah, dana bagi cukai itu kita tahun 2025 kemarin itu 32 miliar, sekarang 16 miliar. Padahal itu salah satu yang untuk mengcover untuk UHC, Universal Health Coverage. Banyak Untuk kebutuhan BPJS. ya yang tidak bisa tercover. Nah, cuman memang kita berupaya lah. Sektor-sektor memang yang utamanya berkaitan dengan hal yang penting, pendidikan, kesehatan itu kita utamakan. Nah, termasuk sebenarnya olahraga, cuman tidak bisa dipungkiri, kontraksinya luar biasa. Kayaknya kita nanti turun di sana ambil ya. Kita lihat salah satu surplusnya. Surprise-nya. Karena kita sebenarnya ini Mas Yogi. Nah, ini kita tutup. Hujan ini, hujan. Pas naik angkot hujan. Tapi akan seru. Nah, seru. Banyak seru. kenangannya Wali ya. Jangan-jangan Pak Wali dulu ketemu sama nyonya ya. Naik angkot ini Naik seru Pak Wali. angkot, Ada seru. keakraban, ada Iya. komunikasi ya. Sebenarnya kalau tidak bisa dipungkiri ya, Ya. transportasi publik begini ini kan juga menjadi salah satu media interaksi masyarakat. Betul. Ini Tidak yang terlalu individualis, bisa melihat. saling sapa, saling mengenal, dan bisa ngobrol. Nah, ngobrol itu bisa jadi mesti bisa ketemu urusan-urusan yang lain, bisnis, dan sebagainya. Macam-macam. Ini punya banyak cerita Pak Wali. Oh, banyak cerita. Ada orang baik juga ada. Oh, macam-macam. Ada yang kemudian juga ono copete bareng Pak Wali ya. Ada yang niatnya memang naik transportasi, ada yang nyari rezeki. Iya, rezeki ya. Tapi menarik. Waduh, Menarik. ini Wah, pas hujan deras pas lagi. hujan suasananya. Iya, luar biasa. Wah. Pak Wali, ini Kota Pasuruan kan bagaimanapun kemarin kan tagline kita anugerah. Ya. Salah satu poinnya termasuk juga punya apa Pak Wali sebenarnya? Trigger yang paling kuat apa yang mau dijual Pasuruan? Kalau seperti itu tadi, parkir nggak dapet, DKD. Satu saja begini, tidak bisa dipungkiri kalau kota ini daya dukung yang utama kan SDM, sumber daya manusia. Makanya kita di konteks infrastruktur sosialnya kita ada program Prime untuk di sekolah. Pasuruan Integratif Manajemen Education, manajemen pendidikan. Jadi manajemen pendidikan Pasuruan yang itu sebenarnya untuk mendukung bagaimana penguatan SDM kita. Iya. Ya, ucapan ya Mas ya. Kenapa sini ya? Tampias. Ya, Tampias. Ini kayaknya juga bisa menjadi masukan Pak Wali. Jadi iya. langsung sidak pasder ya. Ini masukan buat Pak Sopir. Tapi ditutup itu Pak Wali. Itu mestinya bisa ditutup tapi. Ada tutup. Ini bisa ditutup ini ya? Bisa. Oh, bisa. Pas hujan bisa ditutup. Ya, bisa. Karena kan namanya wisatawan kadang pas panas, pas hujan kayak gitu. Ini 6.000 Pak Wali ya kalau naik 6.000. jauh dekat? Jauh dekat. Oh, jauh dekat 6.000.
Pak Wali, ini juga menarik ya, barangkali ini juga menjadi masukan. Nanti pasdernya kan tadi kita ngomong ada iklannya, biasanya. Betul. Itu diperbaiki, gitu Iya. ya, diservis ulang. Iya betul. Ini memang mau tidak mau karena ini kan angkot ini selama ini karena memang sudah jarang penumpangnya. Ini kan banyak parkir dulu di Bonakung, terminal Bonakung. Ya namanya jarang dipakai, mungkin akhirnya jarang dielus juga. Iya. Sesuatu yang jarang dipakai kan jarang dielus akhirnya. Tapi memang ini akhirnya menjadi satu ikonik Kota Pasuruan ya. Memang banyak Pak Wali ya. Ada beca, alat transportasi umum ya, termasuk ini angkot ini. Angkot. Angkutan kota ya hanya ada di kota Pak Wali. Iya. Kalau desa angkudes. Iya. Angkutan desa. Angkutan desa. Nah ini masih banyak Pak Wali, cuman memang tadi menjadi itu ya yang bisa dilakukan ya. Ya kita memang untuk angkutan wisata tidak bisa dipungkiri karena kita di terminal wisata juga sudah ada beca wisata. Jadi berbagi. Tidak mungkin jumlah sekarang itu angkotnya ada 150-an semuanya untuk angkutan wisata. Harus berbagi rezeki juga dengan yang sudah ada dengan beca wisata. Nah, justru yang ingin kita dorong sekarang itu adalah selama ini juga banyak masukan dari masyarakat. Kita ini kan punya bus sekolah cuma satu. Nah ya, itu meneh. Ya pertama akhirnya bagaimana dengan transportasi publik yang sudah ada. Yang kedua duit ya Rawan. Duit itu penting. Nah, duit ternyata perencanaan sebagus apapun tanpa diimbangi dengan covering anggaran ya nonsense. Tapi bagaimanapun ngomong soal TKD ya, pemerintah daerah kan juga mendapati pemerintah pusat maksud saya dan pemerintah daerah ada MBG, ada Koperasi Merah Putih, yang sekolah rakyat, kesehatan gratis. Iya, termasuk hal-hal kayak gitu juga. Pak Wali sendiri ini mungkin bisa disampaikan juga ke masyarakat ya sejauh ini. Tantangannya luar biasa Pak Wali. Ya, memang ada program strategis nasional mulai dari makan siang bergizi. Yang ini juga diimplementasinya belum sempurna, masih banyak. Baik secara kuantitatif targetnya belum tercapai. Secara kualitatif kita juga masih banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Ini maka menjadi tugas kita semuanya, tentu pemerintah daerah tegak lurus untuk bisa ikut mensukseskan program strategis nasional. Maka kita besok insya Allah kita dengan Forkopimda juga mau cek monitoring untuk MBG. Oh, ke SPPG pagi. Pas soalnya banyak yang ramai terutama di bulan puasa. Ya, Karena bulan puasa kan dibawa pulang. Nah, ini banyak orang tua yang banyak orang tua yang langsung kirim ke biasanya WA. kalau itu diberkat. Itu apakah misalnya dibagikan pagi karena bulan puasa masih layak konsumsi di saat buka puasa. Harus ada masukan Pak. Nah, ini kan tentu kita ingin berikan juga masukan kepada SPPG karena ini program strategis nasional, bagaimanapun ini program pemerintah. Kalau Koperasi Merah Putih? Koperasi Merah Putih juga secara administratif 34 kelurahan sudah terbentuk. Koperasi Merah Putih di Kota Pasuruan, tinggal memang gerainya baru yang terbangun, saat ini sedang terbangun 4. Karena problemnya untuk Koperasi Merah Putih itu asetnya. Karena kan harus terbangun itu luasnya 600 sampai 100 meter persegi. Di kota kan problem nih soal aset itu. Tidak semua kelurahan merata punya aset. Oh ya, ada kesulitan itu ya. Ada kesulitan itu. Ada berapa? Ini harusnya kan 34. Ya. Ini baru 4 yang sudah mulai dibangun. Oh. Nah, ada 2 yang kemarin itu ada asetnya bukan pemerintah Kota Pasuruan karena petunjuk dari pemerintah pusat dan provinsi. Walaupun bukan asetnya pemerintah daerah, tapi mungkin pemerintah provinsi atau mungkin pemerintah kabupaten yang ada di kota, kalau dimungkinkan bisa dipakai, ya kita minta izin untuk bisa dipakai. Oh bisa? Nggak bisa. Nah, ini makanya kayak Kelurahan Pekunjen itu ada asetnya Pemkab, itu kemarin sudah dicek, kita minta izin untuk bisa dimanfaatkan. Nah, termasuk di Kelurahan Kandang Sapi, itu ada asetnya BUMD provinsi. Di belakangnya Kodim itu, ini kita sudah bersurat ke provinsi juga untuk bisa dimanfaatkan untuk dibangun untuk Koperasi Merah Putih. Itu Ya, masih 4 Pak Wali. masih 4. Ini belum kita bicara tentang bagaimana nanti setelah ada gerainya, follow up-nya. Apakah koperasi ini akan bergerak di sektor apa? Nah, selama ini kan rata-rata koperasi yang jalannya kan
koperasi simpan pinjam. Nah, simpannya enggak, pinjamnya yang jalan. Nah, ini. Wah, kita nyampe di Nah, pasar Kebon Agung. Ini pasar Kebon Agung. Ini bisa dilihat Nah, ini pasar Kebon Agung itu juga masih menjadi PR kita. Nah, ini PR kita karena ini wajah pertama pasar Kota Pasuruan ya. Ya Pasar dari Kebon sini, Agung. soalnya Nah, ini dari juga dari tol kan. Nah, exit tol ini Kelihatan. adalah pasar Kebon Agung. Apa evaluasinya Pak Wali soal ini? Ada program Ini sebenarnya sudah ada kios-kios yang sudah kita bangun beberapa tahun yang lalu. Ini ada berapa yang memang belum terisi semuanya. Belum terisi bukan berarti tidak ini, tapi belum aktif. Termasuk di dalamnya ada kios di lantai 2 itu yang kosong. Oh, lantai 2. Lantai 2 itu kosong. Ini PR kita memang tidak bisa dipungkiri sekarang pasar ini walaupun pasar tradisional kan harus bertransformasi. Anak-anak generasi milenial ini kan tentu kalau kepingin tempat yang bersih, yang aksesnya juga terintegrasi. Nah, pasar tradisional kita problemnya masih terkesan ya bangunannya kurang memadai, kebersihannya juga tidak terawat. Yang berikutnya ya aksesnya. Maka PR kita satu sisi untuk menaikkan kelas pasar tradisional itu ya tidak bisa satpasnya harus mendukung. Yang kedua adalah sistemnya. Nah, sistemnya sebenarnya kita sempat jadi salah satu pilot project dari Bank Indonesia dengan pembayaran digital. Tapi ya lagi-lagi namanya pasar tradisional, persentasenya itu yang sampai sekarang itu masih jalan mungkin tidak nyampe 40%. Meskipun sudah ada Pakai cashless itu untuk pakai kris gitu. Nah, ini kadang konsistensi kita untuk mengawal itu. Iya. Kita punya pasar Kebon Agung, punya pasar besar. Pasar besar lagi dibangun juga. Nah, pasar besar itu sedang kita revitalisasi, itu dapat bantuan berikan dari provinsi tahun kemarin. Nah, ini juga untuk penataan yang ada di depan stasiun, Mas. Depan stasiun itu kan terkesan tidak bersih. Nah, ini kita masukin. Nah, ini ada duduknya juga. Oh iya, ini dirasakan Wali. Kok harus orang yang tenang. Setenang Pak Wali ya. Pak Wali Kota hari ini memang cukup menarik ya. Pasca kondisi kebijakan fiskal, Pak Wali nyimak kan bagaimana media sosial kita hari ini. Ya. Bagaimanapun rame soal wah ini Pak Wali begini itu kan secara politis tentu, secara figur juga merasakan. Menanggapi itu biasa. Keluhan masyarakat Pak Wali yang memang berdampak kan Pak Wali. Memang sekarang ini kan kebijakan ini tidak bisa dipungkiri, harus juga melihat misalnya respon publik. Iya. Sementara kalau kita melihat proses kita secara teknokratik, proses pengambilan keputusan kayak kemarin terkait misalnya yang hari ini lagi ramai di publik terkait bonus artis Prof 2025. Ini secara teknokratik sudah kita lalui dengan baik. Ya, melalui proses di DPR. Iya, tim GAR juga merespon karena untuk merespon TKD yang memang berkurang. Tapi memang tidak bisa dipungkiri begitu itu diterapkan, diimplementasikan ternyata ada publik yang itu loh kenapa? Maka tentu kita juga sebagai pemerintah tidak menutup mata untuk mengambil kebijakan. Kalau kebijakannya seperti itu kita bisa evaluasi, kita bisa carikan formula yang lain. Termasuk di dalamnya saya ambil keputusan. Saya sampaikan kepada tim GAR yang merumuskan kenapa tidak kita ini covering karena ini juga berkaitan dengan sebenarnya salah satu misi kita tentang keolahragaan dan pemberdayaan pemuda. Nah, maka walaupun terkesan ini tidak representatif dari awal, tapi kita sebagai pemerintah harus responsif terhadap masukan masyarakat, masukan dari pimpinan DPRD, anggota DPRD, ya walaupun ini tetap nilainya sama. Nah, akhirnya kita mengambil keputusan untuk kekurangannya ini nanti di cover di perubahan anggaran. Pak Wali terima ya kalau di masyarakat kita ngeritik, Pak Wali nggak metu duit. Memang hari sudah wajar ya. Hari ini kita sebagai pemerintah itu harus siap. Kondisinya memang harus seperti itu. Kita harus welcome, apalagi itu dalam rangka kebaikan, kan gitu. Jadi akhirnya kita lakukan itu perubahan untuk anggaran,
nanti di tahun ya. Tapi konsekuensinya tentu nanti ada program tertentu yang harus kita hold. Karena di Porprov 2025 ini kan kepesertaan cabur kita itu lebih banyak daripada di tahun 2023. Yang mendapatkan medali juga lebih banyak, sehingga anggarannya dibandingkan tahun 2024 untuk covering bonus 2023 ini di tahun 2026 ini lebih besar. Jadi kalau kita kemarin disampaikan ada 300 berapa juta, ini kekurangannya untuk bisa memenuhi sesuai dengan angka pemenuhan bonus di tahun 2023 itu kekurangannya kita ada sekitar 497,5 juta. Berarti tahun depan harus benar-benar ada perubahan ya. Memang mau tidak mau karena kalau sudah nilai begitu turun itu kan kita harus banyak pertimbangan. Ya, nanti akan kita bahas. Kita mau ke masjid. Salah satu tempat wisata kita, yaitu Masjid Khas Rampeangan. Kita lewat kantornya KONI juga ya. Oh, ini kantor KONI? Ini nih sebelahnya di sini. Oh, sebelah. Oh iya, lagi ngehit ini Pak Wali. Pak Wali banyak orang yang rame itu sampai viral itu ya. Iya. Sampai masuk TV. Pak. Tapi Pak Wali gini, dengan kondisi saat ini, Pak Wali ngakui nggak kalau setahun kepemimpinan Pak Wali ini bagaimanapun masih dalam penilaian yang belum sepenuhnya langsung. Ada tantangan baru dalam konteks perspektif masyarakat juga. Sebenarnya kita banyak capaian-capaian yang kita sudah list juga di 1 tahun pemerintahan saya bersama Pak Wali. Tapi memang sesuatu yang itu adalah boleh dikatakan yang tidak terasa dan kelihatan. Oh ya, yang tidak secara langsung karena bukan physically. Ya, bukan physically. Termasuk padahal itu sebenarnya fundamental. Termasuk misalnya zona integritas. Ini kan fundamental, kan gitu. Termasuk sakit yang nilainya naik. Tapi itu kan tidak mewujud dalam bentuk fisik. Nah, masyarakat kan kadang lihatnya yang fisik. Dulu kan sudah sama. Mohon maaf kalau kita mengevaluasi kita dulu. Waktu dulu kita awal-awal payung Madinah kan juga tidak tiba-tiba juga langsung sama juga ini. Iya sama, tidak langsung mendapat dukungan. Ini masjid khas ya? Masjid khas. Ini dapat bantuan BK dari provinsi. Nah, tahun ini kita dapat bantuan 10 miliar untuk menyempurnakan beberapa. Tahun ini berapa? 10 miliar. Untuk pembangunan ini ada. Untuk ini nanti ada untuk taman dan sebagainya. Jadi untuk melengkapi ini wisata wisata Taman Mekah. Taman Mekah ya, ada Medina, ada Mekah. Ada payung Madinah. Payung Madinah, ada Mekah. Ya. Jadi ini untuk teman-teman yang mau berangkat umroh, haji, untuk itu bisa latihan di sini. Ini sudah bisa jadi tempat sholat juga kan? Sudah. Ini tiap malam sudah buat sholat tarawih. Kita awali malam kedua untuk Pemkot juga tarawih di sini. Kita lihat suasana masjid dengan gaya Mekah bersama lihat. Bapak Wali Kota. Kita turun Pak Wali. Monggo. Gak keras ya Pak Wali ya? Oh, enak rasanya. Ngobrol nggak terasa. Goyang. Nah, ini sensasi naik Pasder. Berapa tahun sudah tidak naik angkot? Oh, ya lumayan. Lumayan lama. Masa-masa dulu ya. Tapi enak. Kita rasakan sensasi naik Pasder. Ada namanya Pasder, ada keder-kedernya. Ya, kita lihat Ka'bahnya dulu. Ayo, monggo. Ini. Wah, Pak Adri, assalamualaikum. Wah, ini Kadishub. Kadishub. Ini adik Kadis Parpora. Oh ya. Ibu Mita. Beliau ini yang memang sebagai OPD pengampunya untuk pembangunan kawasan Mekah. Di Parpora ya, ada pariwisatanya. Di konteks pariwisatanya. Enak Pak Pasdernya. Tapi mungkin yang bocor-bocor ini kan udah lama. Ini kan jadi kesan kenangan. Akhirnya kan kita bersyukur pas naik Pasder pas hujan. Jadi tahu bocor. Kalau nggak pas hujan kan nggak tahu kalau ada bocor. Ada keder-kedernya. Tadi ada saran mungkin nanti juga buat anak-anak sekolah ada. Ya memang tidak bisa dipungkiri karena ini angkot ini kan masih apa adanya. Hanya di
dilabeli aja. Tapi yang tidak bisa dipungkiri ke depan ya harus diperbaiki. Ini diresmikan dulu sama Nah, ini resmikan dulu. masjid khas. Khasnya apa? Khas. Khas. Apa dulu Pak Wali? Ini Pokoknya khas. sebenarnya ada ininya. Ada khas lupa Pak Wali. Nah, khas. Jangan lupa Wali. Ini masjid khas kawasan Taman Mekah ya. Dulu itu ini khas itu bisa ditanyakan. Ini bisa khas itu Khofifah. Adi Saifullah. Oh, ya. Begitu ya. Karena memang ini bantuan dari Bu Gubernur ya, dari provinsi, BK bantuan keuangan provinsi. Ya, alhamdulillah Bu Gubernur juga waktu itu sempat hadir di sini untuk langsung menyaksikan masjid khas ini. Kita keliling-keliling lihat. Nah, ini kan ada miniatur Ka'bahnya, Mas. Miniatur Ka'bahnya. Ini kalau teman-teman yang mau umroh, mau haji, ini kan bisa manasik aja di sini. Karena memang sudah ya. Siapa? Ada Pak Imam juga nih. Pak Imam ini Kominfo. Kominfo, mantap. Pak Imam salaman dulu Pak Imam. Ya. Sudah ada internetnya berarti ya? Sudah. Sudah ada internetnya. Berarti ini bisa jadi kawasan wisata terintegrasi, nyantai. Ini kan menginlandkan dengan Kota Pasuruan ini sebagai kota santri, maka tentu daya dukung tempat ibadah itu hadir. Gitu. Yang kedua kalau tadi tentu inland dengan internetnya, hari ini kita kan menuju smart city, mesti ya harus salah satu infrastrukturnya ada wifi spot yang bisa diakses masyarakat. Ini buat manasik-manasik. Buat manasik ini sudah. TK bisa Bu ya? Edukasi religi ada. Jadi ini bisa terintegrasi sudah. Naiknya pasder Bu. Naiknya pasder Pak Andre ya. Pasder. Kita ngelingkan sama wisata Pak. Aplikasi. Ngeling. Betul. Bisa langsung order pakai aplikasi. Iya. Kembangkan ini Pak. Siap, mantap. Jadi nanti di tempat-tempat wisata gini itu ada katalognya kan, katalog tempat wisatanya, termasuk katalog kulinernya. Karena Kota Pasuruan ini selain tempat wisatanya ada, kulinernya juga banyak yang bisa jadi andalan kita. Macam-macam. Kalau kuliner ngumpul semuanya di mana? Di mana kawasan kuliner ini Pak? Kawasan kuliner di Sultan Agung, terus di Alun-Alun, Bayamuru. itu banyak titik. Banyak. Dan itu juga terbuka Pak ya, artinya yang penting tidak sampai ke trotoar gitu kan? Oh iya, kalau itu harus tertib. Kita tetap kepingin dorong satu sisi bagaimanapun fasilitas pemerintah itu juga mendukung sektor UMKM. Salah satu keberpihakan kan fasilitasi. Tapi ya tentu mereka juga harus memahami jangan sampai mengambil hak pejalan kaki, kan? Jangan sampai mengambil hak mereka pengendara. Nah, kalau sampai di trotoar kan haknya pejalan kaki diambil kan gitu. Sampai jalan berarti haknya para pemakai jalan pengendara, baik motor, sepeda, mobil diambil juga. Ya. Jangan saling mengambil haknya lah. Betul. Wah Pak Wali, kita sudah santai di serambinya masjid khas ala-ala Mekah. Kita keliling ya, ada suasananya. Suasananya sore dan semilir. Ini kita duduk di Serambi. Terima kasih ada banyak juga dari teman-teman OPD, Bu Mita, ada Pak Ketua KONI nih, ada Pak Andre, ada Pak Imam Kominfo. Iya, kita ngomongin kota tadi, jalan naik pasder. Ya memang yang cukup menarik Pak Wali, mungkin ini juga bisa ditangkap kok ada Ketua KONI. Oh iya Pak, Ketua KONI. Berarti apa? Tetangga. Oh deket ya. Paling tidak juga hanya pengembangan, soalnya memang lagi rame kemarin. Salah satunya memang ya juga terkait dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat, pemotongan TKD dan sebagainya. Dan juga itu juga berpengaruh. Ya Pak Wali, ya seperti yang hari ini ada. Gimana ini kemudian dari teman-teman terkait termasuk di proses penganggarannya? Yang pasti memang sejak awal, terutama pas penyampaian bonus kepada atlet, itu sudah saya sampaikan. Pada saat sambutan saya sudah sampaikan bagaimana kondisi kontraksi fiskal kita.
Itu yang pertama. Saya sampaikan permohonan maaf tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Saya juga menyampaikan bagaimana saya memahami suasana kebatinan atlet. Nah, gitu. Saya sampaikan, maka mungkin juga banyak sudah beredar tentang apa yang saya sampaikan saat itu. Terus yang kedua, tidak bisa dipungkiri karena memang secara proses penganggarannya itu kan tidak tiba-tiba. Karena lahir perumusan itu kan dari bagaimana membreakdown, menurunkan kerangka anggaran dalam proses pembahasan APBD. Nah, sehingga OPD terkait yang sudah membahas itu juga dengan tim anggaran, itu akhirnya dengan sekian banyak pembahasan dengan dinamikanya, karena bagaimana dengan uang yang terbatas tapi semuanya bisa tercover. Akhirnya bisa tercover. Akhirnya seperti yang kita ketahui, rumusan untuk atlet itu akhirnya ya seperti yang sudah disampaikan pada saat itu. Itu pun sebenarnya banyak juga program-program yang sudah direncanakan, ada kajiannya dan sebagainya. Di tahun ini memang kita hold dulu, kita tunda karena melihat ya kapasitas keuangannya yang tidak ada. Jadi kita tentu pada konteks itu kan melihat secara makro lah, tidak satu persatu. Walaupun saya menyadari, saya dan Pak Wali itu kan memang sejak awal punya misi bagaimana misalnya membangun sport tourism, wisata olahraga. Wisata olahraga yang itu satu sisi mengungkit penguatan sektor keolahragaan, tapi juga harapannya adalah bisa berdampak ke sektor ekonomi. Karena kita melihat misalnya kalau ada event-event, terutama kalau event olahraga yang ada di Kota Pasuruan itu ternyata tidak hanya juga menjadi ajang atau sarana prasarana bagi para atlet kita untuk tampil, kan gitu. Tapi keterlibatan berbagai pihak, UMKM terlibat, banyak tamu juga, peserta yang dari luar kota, luar daerah, apalagi tingkatannya semakin jangkauannya semakin luas, misalnya regional, tentu seprovinsi Jawa Timur, apalagi kalau nasional, kan gitu. Ternyata akhirnya mereka datang ke Kota Pasuruan, kan mereka butuh penginapan, akhirnya okupasinya hotel penginapan. Feedbacknya ke pemerintah Kota Pasuruan kan tentu nanti di konteks retribusinya dan sebagainya, pajaknya kan. Karena tentu banyak orang akhirnya restorannya, UMKM-nya juga semakin ramai karena banyak orang yang datang ke Kota Pasuruan. Nah, ini yang kita maknai sebagai gambaran tentang mimpi kita tentang sport tourism. Jadi berangkat dari potensi keolahragaan kita, tapi berdampak di berbagai sektor, terutama untuk mengungkit sektor ekonomi, termasuk sektor pariwisata, kan gitu. Karena orang kan datang misalnya ke suatu tempat tuh, selain aktivitas yang bersangkutan olahraga, kadang ada tempat apa sih makanan yang enak di sini, ada tempat wisata mana sih yang bisa kita kunjungi, nah kan biasanya kan begitu. Seperti kita kalau datang ke daerah lain kan juga begitu kan. Gitu. Berarti banyak kegiatan olahraga di kota. Nah, ini yang menjadi sebenarnya rencana kita, mimpi kita yang waktu itu kita, terutama saya dengan Pak Wali waktu mulai proses kampanye itu tidak memprediksikan ada kebijakan pemerintah pusat dengan pemotongan TKD. Besar sekali Pak ya. Besar sekali. Berapa? 100? Hampir 124 miliar, 123, ditambah lagi dana bagi hasil cukai yang dipotong 50%. Itu banyak. Nanti totalnya 139 miliar. Buat kita yo, wah sangat besar. Pak Wali, saya boleh izin ke nah, secara teknis. Monggo. Ini ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol-ngobrol santai. Soalnya memang secara teknis artinya juga dirasakan. Kalau 100 sekian itu berapa? 123. 139. Waduh, kok salah bulat ini. Iya, Bu Mita dulu ini kayaknya. Monggo. Gimana Bu Mita? Secara teknisnya yang dirasakan oleh Disparpora, termasuk juga kemarin bonus atlet akhirnya terpangkas. Ya, terima kasih Mas Yogi. Izin Pak Wali Kota, Pak Gangsar, Pak Imam, Pak Andre, terkait dengan kebijakan fiskal yang sudah disampaikan Pak Wali, mungkin kami dari Disparpora memang kita mengemban misi ketiga dan keempat Mas Yogi. Jadi misi ketiga ini terkait dengan pariwisata ekonomi kreatif, kemudian misi keempat kami terkait tentunya pemuda dan olahraga.
Lah terkait dengan memang kemarin bonus atlet yang kita anggarkan di 2024 hasil Porprov, kemudian kita terimakan di 2025 kita terimakan di 2026. Ini sebenarnya sama-sama dengan Popda terkait besaran satuannya. Karena tadi sudah disampaikan memang mohon maaf ada pemotongan hampir 50% lebih. Jadi ini nanti insya Allah kemarin senyampang dengan kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Insya Allah nanti akan coba dicukupi nggih Pak izin di perubahan anggaran. Kemudian terkait dengan kebijakan olahraga, tadi menyambung yang disampaikan Pak Wali Kota bahwa kita sport tourism, tentunya kita tidak hanya olahraga yang bersifat olahraga prestasi. Kita juga mengemban untuk fungsi olahraga masyarakat atau olahraga rekreasi. Dan ini kita coba support walaupun dengan segala keterbatasan, kita ada dayung, kemudian nanti ada kormi bersama kormi, olahraga masyarakat yang lain seperti kemarin mainan anak-anak seperti layang-layang, mungkin nanti bendan dan sebagainya. Jadi itu Mas Yogi terkait dengan kepemudaan dan keolahragaan. Alhamdulillah tahun ini kita coba support juga terkait dengan mencoba desain makro untuk roadmap keolahragaan, karena kita belum punya DOD, desain olahraga daerah, yang mana ini merupakan instruksi ataupun kemarin arahan dari pusat dan provinsi. Ini kita coba sinkronkan dengan DOD-nya provinsi. Insya Allah nanti untuk kabupaten kota yang sudah memiliki DOD nanti akan mendapatkan support bantuan dari APBN ataupun APBD. Begitu juga dengan desain olahraga daerah desain pemuda daerah yang akan kita coba sinkronkan juga dengan provinsi. Itu tahun ini, insya Allah tahun ini Pak. Jadi ada walaupun dengan sangat itu penting. keterbatasan. Jadi kita sudah support untuk izin Pak Wali support untuk pemuda dan olahraga. Mungkin itu sementara Mas Yogi. Terima kasih. Sebelum berpindah, untuk bonus-bonus yang selama ini sudah tersusun, apresiasi terhadap para atlet, itu sebenarnya dirancang bener segitu ya kemarin ya? Sejak awal? Kalau sejak awal kita rancangnya sesuai dengan sebelumnya, 2023 yang diterimakan di 2024. Karena kemarin masih belum ada pengurangan TKD, kemudian usulan ini juga sudah kami SHS-kan, ya memang kemampuan keuangan itu kemarin akhirnya yang awalnya 30 menjadi 10, kemudian yang 20 menjadi 7,5, kemudian yang 10 menjadi 5 juta. Ya itu Mas Yogi, sehingga sebenarnya itu sudah diterimakan ke teman-teman yang sebagian juga atlet ya Pak Gangsar ya, yang di Popda. Jadi sama-sama tingkat provinsi, tetapi yang satu untuk pelajar Popda itu tahun 2025 Mas Yogi, kemudian yang 2026 kemarin adalah Porprov. Jadi untuk yang Porprovnya sama Popda sama-sama setingkat regional, tetapi hanya beda ruang lingkup. Kalau yang Popda itu pelajar khusus, kalau yang Porprov ada umumnya. Mungkin itu Mas Yogi. Kalau besarannya sama. Dan akhirnya turun itu ya karena memang proses anggaran. Kalau yang turun kan yang Porprov. Kalau Popda dengan Porprov yang kemarin sama besarannya. Nggih, 25 dan 26 sama. Nggih. Kenapa bisa begitu? Sudah diputuskan seperti ya Popda dan Porprov? Oh, enggak. Beda. Beda. Kalau Popda kan khusus pelajar Mas Yogi. Nggih, kalau Porprov kemarin nggih. Sama nilainya. Sama, nilainya sama dengan Popda sama. Cuma yang Porprov turun. Turun dari yang 2023 yang dianggarkan untuk 2024. Ya, terima kasih Bu Mita. Kalian cukup jelas dengan kondisi yang sudah ada. Ya memang kondisinya uangnya tidak ada dan kondisi itu juga sudah disampaikan juga kan melalui pengesahan APBD kemarin. Artinya tidak di tengah jalan, toh? Ya, tidak. Tidak di tengah jalan ketika sudah disahkan tiba-tiba ada pengurangan untuk yang lain. Tidak seperti itu kan Pak Wali? Tidak. Karena memang kan semua konstruksi pembahasannya kan sudah disetujui oleh DPRD. By proses semuanya lah. Dan ini kan ya mungkin
ada sebagian yang mungkin saya tidak tahu detailnya dan sebagainya. Makanya ini juga menjadi salah satu evaluasi kita semuanya. Kalau dalam posisi mungkin kapasitas fiskal kita yang memadai, mungkin tidak begitu teliti pun salah. Nah, ini loh. Ibarat mau beli apa itu kalau di kantongnya itu banyak kan merem aja gitu. Tapi kalau ada kan cek dulu kan gitu. Ada enggak ya? Ada enggak ya? Akhirnya ya ngambil yang cuman itu ada. Ini Pak Gangsar. Waduh, sehat selalu, Pak. Koni. Ya, gimana Pak dengan kondisi ini? Ya mau nggak mau memang tadi sampaikan kita sedang mengalami pengetatan kebijakan fiskal, ada program pemerintah pusat, kemudian teman-teman atlet juga mengalami kekecewaan. Sebenarnya kekecewaan itu banyak orang yang kecewa yang biasanya ada, tidak hanya dari berbagai tingkat. Tapi kemarin itu apakah persoalan komunikasi atau bagaimanapun pengembangan atlet-atlet kita, potensi yang ada, seperti apa Koni dalam keolahragaan ada rencana sport tourism dan sebagainya. Pak Gangsar, monggo. Kita berbagi. Jadi terima kasih Pak Wali. Jadi kalau masalah yang terkait dengan anggaran, berapapun yang dialokasikan oleh Pak Wali kan sudah melalui proses tim anggaran yang tahu persis kemampuan prioritas apa yang didahulukan. Kalau kesra itu apakah pendidikannya dulu, kesehatannya dulu, itu beliau yang paling paham. Sistemnya sudah ada. Maka berapapun yang disampaikan kepada Koni, kami tidak pernah sambat ke Bumi Minta kok bisa ini, tidak pernah. Itu ya. Maka itulah yang harus kami olah, kami manfaatkan sebaik-baiknya. Kami melaksanakan ini, saya menjadi ketua Koni sejak 2021. 2021 sudah cukup lama Pak? 21 periode pertama. Nah 2024 kemarin itu periode kedua sekarang, masa bakti yang kedua. Yang kami terapkan sekarang itu karena banyak cabur maupun orang tua maupun masyarakat umum itu yang tidak bisa membedakan apa itu porprov, apa itu kejurprov, kejuaraan kota atau pekan olahraga kota, kejuaraan provinsi atau pekan olahraga provinsi, kejuaraan nasional atau pekan olahraga nasional PON. Itu jarang sekali yang bilang. Tapi saya membuka pola pikir para ketua cabur mulai paham. Pekan olahraga itu dilaksanakan multi event. Ya toh? Multi cabur. Satu kelompok umur saja. Porprov Jawa Timur menerapkan aturan usia maksimal 21. Anak usia 16 boleh ikut. 22 tidak boleh ikut. Nah, maka saya bilang Porprov ini bukan tujuan utama kita. Ini mercusuar menang memang oleh bonus dan lain sebagainya. Ini mercusuar untuk membangkitkan semangatnya adik-adik kita. Saya mengutamakan pada cabur harus punya pemusatan latihan mulai U9 tahun, 11 tahun, 13, 15, 17 itu harus ada. Karena kalau kejurprov dapat medali usia 9 tahun dapat medali. U13 dapat medali. Kelompok umur yang sama. Karena itu nanti dipertandingkan di kejurnas. PON tidak. PON kan hanya usia bebas, usia 32 boleh main. Kan perbedaannya di situ. Maka kenapa kok saya mengutamakan di kejurprov kejurnas agar bibit kita itu terpelihara terus mulai usia 9 itu terpelihara terus berjenjang usianya. Dia akan menjadi usia 13, 2 tahun lagi menjadi 15. Maka calon atlet porprov mereka ini yang bawa ini nantinya sangat. Peraih medali porprov belum tentu dipanggil Jawa Timur untuk memperkuat Jawa Timur dalam PON. Tapi kalau juara meskipun Mas. Tapi kalau kejuaraan provinsi U21, U bebas, juara Jawa Timur pasti panggil. Kejuaraan itu berarti hanya satu cabur itu saja. Karena satu cabur ini dipertandingkan mulai usia 9 sampai usia bebas. Itu ya, pasti panggil Jawa Timur. Maka kalau anak kita itu dipanggil oleh Jawa Timur,
berarti anak kita hebat. Berapa laporannya anaknya itu kita dapat medali open turnamen, medali lapor ke KONI, medali bagus, semangat bagus. Tapi dia tidak dipanggil oleh Jawa Timur, kenapa? Karena open turnamen. Bukan wajib. Ya, bukan wajib. Porprov ini apa? Open turnamen. Bukan kejuaraan wajib. Nah, kan ya. Nah, kita yang wajib punya. Maka metodologi ini yang kami jalankan. Mohon izin Pak Wali, prestasi anak-anak ini sebetulnya kalau menurut saya luar biasa. Iya. PON Papua tahun 2021, atlet kita yang dipanggil hanya 5 dari 4 cabang olahraga. Biliar 2 orang, Muay Thai 1, hoki 1 lagi binaraga. Mas apa itu binaraga itu? Yang pindah Malang itu, tapi sudah tua 40 tahun lebih usianya. Miss Nadi. Hanya 5. Pindah KTP loh, Mas. Oh, memang karena Tidak. ya mendirikan gym. Oh, sana. mendirikan Ya, gym di Malang. Jadi pelatih di sana. Tidak apa-apa. Mereka kalau tinggal di sini uangnya orang Malang kan dibawa pulang sini. Dibelanjakan di Pasuruan. Soalnya hasilnya Pasuruan. Loh iya. Nah, jadi ini. Pakai sebaliknya. Dengan pola itu, PON tahun 2024 di Sumatera Utara, Aceh, atlet kita yang dipanggil berapa? 22 atlet. Hanya waktu 3 tahun. Dari 5 atlet menjadi 22 atlet. 22 atlet ini yang dapat medali berapa? 20. Hanya 2 yang tidak dapat medali. Nah, kalau tadinya 4 cabur, yang di Aceh Sumatera Utara ini 11 cabang olahraga. Jadi caburnya makin banyak, atletnya juga makin banyak. Ya. Yang sebelumnya atlet PON itu cuma ya itu maksimalnya paling banyak di 2021 itu Papua itu. Sebelumnya cuma 2, 1 Iya. gitu. Nah, sekarang ini tahun 2024 Tiba-tiba kemarin tumbuh banyak. 22 atlet. Berarti ya mau enggak mau kalau Provinsi Jawa Timur manggil itu berarti kan mereka butuh. Maka kami skor Pak, 1 atlet itu kami skor 1 dipanggil berarti dapat skor 38. Karena Jawa Timur Skor itu apa itu, Pak? skor cabur. Oh, skor cabur. Saya memberi skor pada cabur. Hasilmu nyambut gawe tak kei 38. Kenapa kok 38? Jawa Timur itu terdiri dari 38 kabupaten kota. Berarti kon iki ngalahno 37 kabupaten kota yang. Nah, inilah skor ini dampaknya pada pembagian Bonus. bukan bonus. Apa, Pak? Dana pembinaan cabur. Oh, dana pembinaan. Ya kan? Dana pembinaan cabur. Maka cabur kalau ingin dapat dana yang sing besar, terno anak-anakmu ini dipanggil oleh Jawa Timur. Antara ke sana. Kuncinya Jawa Timur. Mbok buang kau medali renteng Jawa Timur enggak manggil, berarti kan enggak butuh Jawa Timur. Berarti medalinya apa? Medali open turnamen. Kadang piala Bupati Lumajang, piala Wali Kota Madiun, seperti itu ikut dia. Oh, seperti itu namanya open turnamen. Kalau yang wajib itu kejurprov. Ada kalau Jawa Barat kejurda, kejuaraan kedurda Jawa Timur. Nah, kita kejurkot, kejurprov, kejurnas. Bahkan Desember kemarin itu 3 atlet kita SEA Games dapat medali. Pirang tahun Kota Pasuruan gak urun atlet nasional. Berapa tahun? 10 tahun. Ya, SEA Games 2 atlet biliar dapat emas perak ya, emas perak. Petangke 1 atlet 2 medali perak perunggu. Tanya saya si Anjani itu sebetulnya kamu harusnya SEA Games itu harusnya emas karena dia Asianya emas. Di Taiwan itu kejuaraan Asia dia emas. Kudune emas, cuma ya mungkin performa. Ya, situasi dan kondisi. Artinya banyak ya dari Ya. semua Nah, atlet. kemudian kita hitung rupiahnya. Dari semua prestasi yang Ya. diakumulasikan dengan Oke. skor tadi. Nah, Begitu. sekarang kita hitung. Oh. Sekarang. dari Porprov PON 22 atlet yang dapat medali kan 20. Tahun 2024 ketika Bu Khofifah gubernur kita membagi bonus atlet yang pulang dari
Medan Aceh itu tidak kurang 3 miliar turun ke Pasuruan kota lewat anak-anak. Menambah dinamika ekonomi kota Pasuruan. Yang PON. Kabarnya SEA Games ini kabarnya 1 emas 1 miliar. Kan 1 miliar kan tidak utuh, Pak. Ada apa namanya ya manajerial officialnya dan lain sebagainya. Saya tanya itu paling kira-kira ya mungkin 300-an yang mungkin kami bawa. Si Anjani ini sama Amel dan Anabel, putri-putri 3. Artinya saya potong Pak Ganjar ya, artinya dalam proses pembibitan, kemudian prestasi yang dilakukan atlet, Poni sebenarnya mengelola ya terkait bagaimana mereka harus dikasih skor, bagaimana mereka bisa dipanggil, kemudian juga terkait juga termasuk pemberian bonus tadi sebagai bagian dari kebijakan. Ya, itu. Seperti jadi begini, sebetulnya itu bukan kreasi saya. Itu peraturan pemerintahnya bunyinya begitu. Jadi saya tinggal baca, tinggal jalankan. Itu aja. Sudah lengkap semuanya peraturannya. Tinggal baca, tinggal jalankan. Artinya banyak ya atlet-atlet kita, kemudian yang selama ini ada. Ya. Sejauh ini apresiasi dari pemerintah daerah? Saya itu tadi lah ya. Jadi yang Yang di tahu, daerah, yang tahu persis komposisi, kemampuan dan prioritas itu adalah daerah. Jadi kami tidak akan merecoki beliau, tidak akan. Nyun sewu, kalian nggak pernah Pak ini kok gini, nggak pernah saya. Ya itu ya inilah, karena saya pernah jadi ASN. Iya. Ya, saya pernah jadi ASN. Bagaimana sulitnya mengusulkan, bagaimana yang tim anggaran itu, bagaimana caranya membagi, memprioritaskan ini segala macam. Saya tahu persis. Siap, ke Pak Wali sebagai salah satu yang punya policy nanti itu mengapresiasi dengan apa yang diceritakan Pak Gansar itu cukup lengkap. Artinya Kota Pasuruan punya banyak potensi, Pak Wali. Punya banyak potensi. Kemarin itu kita ke-trigger dengan apa yang terjadi kaitannya dengan wah ini bonus kurang banyak atau bonus kepotong. Memang kaitannya dengan penganggaran dan kebijakan fiskal tadi lah satu alasan, tapi itu bisa diupayakan. Nah, menarik sport tourism tadi juga menjadi bagian, ini juga terintegrasi nanti sama di Dinas Perhubungan. Tadi juga Kominfo juga menyampaikan harus support sebagai smart city. Nah, apresiasi yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah daerah itu. Ya tentu pemerintah daerah ini kepengen memberikan apresiasi yang semestinya. Iya. Seperti yang saya sampaikan, kita kepengen mendorong untuk sport tourism itu ya tentu dengan bagaimana sektor olahragaan ini terfasilitasi dengan baik. Karena kita merasa juga memang fasilitas olahraga kita juga masih sangat minim sekali, surplusnya dan sebagainya. Termasuk tadi disampaikan oleh Bu Mita, olahraga masyarakat. Jadi sekarang itu kalau di olahraga prestasi itu tergabung dalam KONI. Nah, olahraga masyarakat, kalau dulu olahraga rekreasi itu di Kormi. Yang itu kalau itu namanya cabur itu Inagor. Inorga. Itu jumlahnya lebih banyak lagi. Itu malah kalau yang Kormi atau olahraga masyarakat belum kesentuh sekali sama anggaran pemerintah malah. Gitu. Nah, kita kan memang kepingin sebenarnya merata, tapi ya satu sisi kita harus merata kalau ada kalau ada yang mau merata dan banyak. Iya betul. Kalau nggak ada yang merata sidik-sidik. Nah, merata sidik-sidik. Makanya kita bisa dipungkiri kayak hibah itu bukan hanya hibah di KONI, semua hampir boleh dikatakan hibah di pemerintah kota sekarang itu ya menyesuaikan dengan keberatan anggaran kita. Karena ada anggaran-anggaran yang itu anggaran wajib yang sudah tidak bisa diutik-utik, termasuk anggaran untuk belanja pegawai itu kan tidak bisa diutik-utik. TPP-nya pun kita kurangi, gitu. TPP untuk pegawai juga ya. Kita kurangi juga. Jadi sebenarnya pada posisi itu memang posisi yang sulit. Maka sebenarnya pada posisi ini kan kita mesti ada kesepahaman, kearifan kita semuanya lah, gitu, ada semuanya. Tapi ya bagaimanapun saya sebagai kepala daerah tentu apapun proses yang sudah dilakukan, baik itu dari tim anggaran dan sebagainya, ya saya sebagai daerah menyampaikan
ya permohonan maaf kalau tidak, dan kita konstruksi kembali Iya. dengan ya mau tidak mau dengan perubahan anggaran itu. Tapi tentu sekali lagi pasti dengan kebutuhan anggaran yang untuk itu nanti kita pasti akan mengurangi dari yang lainnya. Bahkan bisa jadi ada kegiatan yang lainnya atau program yang lainnya yang kita hold dulu. Ya kan kesulitannya karena memang anggarannya jumlahnya segitu gitu. Ada misalnya ide untuk misalnya CSR. CSR kita juga di kota ini tidak banyak. Sudah terimplementasikan di beberapa Tidak banyak perusahaan yang kegiatan karena tidak banyak perusahaan. Nah, itu menjadi tantangan kita. Satu sisi bagaimana misalnya ke depan memaksimalkan potensi pendapatan kita. Nah, itu. Ngomong-ngomong pendapatan, ada dinas perhubungan juga nih katanya dengan perparkiran. Potensi pendapatan kita baik itu secara intensifikasi maupun ekstensifikasi, mencari sumber-sumber lain yang ini mungkin belum tercover sebagai bagian dari sisi pendapatan. Ya, soalnya kalau nyenggol di sub kita udah naik paster, memanfaatkan yang ada. Tidak menghilangkan, tapi wah ini baik menawa sih ditarik kayak golek duit. Tapi memang menarik Pak Wali. Nanti saya mau nanya ke Pak Andre juga, semangatnya teman-teman dinas perhubungan juga bagaimanapun terkait juga masalah yang sangat kompleks di Pasuruan. Menjadi satu jembatan. Kenapa ada Pak Imam juga, ini jembatan komunikasi penting memang. Jadi menyampaikan pesannya biar nanti rek bonusnya iku yo. Lek iso orang ngasih bonus itu bentahun niku tambah. Ketok lek makmur. Ya, kalau bentahun kurang waduh sumpek wong. Segawate ono. Iya kan Pak Imam ya. Ya, Pak Imam harus menyampaikan nih. Ya brek gak ada duit iki jane. Pokoknya roto ayo. Ya, kayak gitu adalah hal yang paling penting di komunikasi. Tapi untuk peningkatan PAD ke Pak Andre ini. PR-nya di Pasuruan tadi saya bilang ada parkir, Pak. Sering kali jadi bahasan. Parkir kita menghilangkan satu pendapatan yang cukup besar sebenarnya kalau dari segi pemerintah daerah secara administratif. Namanya parkir berlangganan. Ya, kita hilang itu. Berapa Pak dulu Pak? 3 miliar. 2 miliar hilang, 2 miliar. Nah, itu nanti dijelaskan juga. Sama parkir kita yang ini, salah satu parkir, termasuk juga rencana spot tourism kan kudu numpak kan orang-orang itu mau wisata. Nanti program ini bisa semua jalan. Jadi Pak Wali gak sumpek nanti. Ya apa iki iki bonusnya gak pate akeh, ya pendapatannya kecil. Nah, gimana secara teknis Pak Andre? Mohon izin kami sampaikan terkait dengan pelayanan parkir tepi jalan umum sejak 2023 akhir kita terakhir menjalankan parkir berlangganan Pak. Itu sejak keluarnya PP 35 tahun 2023. Itu kita berakhir di 2023 akhir. Terus kemudian sejak keluar PDR Perda nomor 4 tahun 2023 tentang PDRD Kota Pasuruan, tarif parkir sudah hilang, jadi kita tidak menjalankan lagi parkir berlangganan, kita menjalankan parkir konvensional. Dan sampai sekarang kita menjalankan parkir konvensional, emang sudah viral Pak Wali, mohon maaf kami dari Dinas Perhubungan sudah berusaha maksimal dan tetap berusaha maksimal karena apa? Ini adalah lahan negara yang digunakan sebagai objek penerimaan PAD parkir. Notabene kami menjalankan fungsi perparkiran ini dengan melibatkan masyarakat Pak. Ini adalah masyarakat juru parkir. Jadi juru parkir ini adalah petugas yang diambil langsung dari masyarakat dan untuk fungsinya memang sebagai pemungut Pak. Jadi kita libatkan sebagai pemungut karena kita sekarang adalah parkir konvensional yang sifatnya membayar langsung di tempat. Jadi kalau seandainya dia parkir pelanggaran itu sekali dalam setahun, ini setiap kali parkir membayar. Dan ini tentunya memang menjadi perjuangan, kami masih mencari celah-celah di mana yang selama ini kami menjalankan sebanyak 115 juru parkir yang tersebar di wilayah Kota Pasuruan. 115 juru parkir. Juru parkir yang dari masyarakat? Iya. Mereka itu bergaji atau tidak? Mereka sistemnya jasa pungut sekarang. Oh, jasa pungut. Jasa pungut, jadi sharing. Jadi kami ada klausul, jadi uang PAD parkir yang kami terima, seandainya dia sudah ada target Pak, kita targetkan setiap titik itu seandainya satu titik parkir itu mendapatkan lebih dari 100%, maka penghasilan 100% tadi kalau dikumulatifkan 1 bulan, kita akan memberikan 40%. 60-40? Iya, 60-40 sistemnya Pak. 40% kita serahkan kembali ke juru parkir. Betul mereka yang menyetorkan
dikumulatifkan selama sebulan, jika dari target itu melebihi 100%, dia 40%. Dan jika dia 50 sampai 100%, dia mendapatkan 30%. Dan jika dia di bawah 50% sampai 0%, dia hanya mendapatkan 20% dari setoran 1 bulan. Dan ini sudah tertib Pak, emang semua juru parkir tertib melakukan penyetoran. Ada mekanisme penggunaan karcis yang selama ini memang menjadi kendala. Banyak sekali kekurangan-kekurangan yang memang dari dengan tidak adanya karcis ini kami sepertinya masih berjibaku menyelesaikan masalah ini Pak. Seringkali juru parkir tidak memberi karcis sehingga laporan yang masuk di PAD kami juga kurang maksimal. Dan ini tentunya masih menjadi PR dan juga kami sampaikan Pak Wali, kami 2025 kemarin sejak ada program Raperda untuk PDRD kami usulkan perubahan Raperda memang sebagai alternatif solusi seandainya konvensional ini kami masih kesulitan, bisa menjadi pertimbangan kembali ke parkir pelangganan. Dan ini kebetulan dari pihak Provinsi Jawa Timur selaku koordinator parkir pelanggan Jawa Timur ini juga sudah menyurati kami atau pemerintah Kota Pasuruan Pak Wali, jadi disilahkan untuk kembali karena memang salah satu tujuan dari parkir pelanggan ini adalah mengurangi kebocoran. Tapi hanya ada satu yang harus kembali ke yang harus ditegakkan yaitu ketegasan. Jadi dulu kita gagal parkir pelangganan dulu karena memang ketegasan. Dan jika kita harus kembali ke sana, kita harus mempersiapkan ketegasan itu sebelumnya. Mungkin itu dari kami untuk meningkatkan parkir, kami akan berjuang terus Pak. Untuk per tahun gimana Pak? Ada penurunan atau peningkatan justru? Kami selama 2 tahun, kami sudah menggunakan 7 pihak ketiga. Sudah 7 pihak ketiga, 7 CV dan PT Pak. Oh iya. Sudah gonta-ganti dan gagal terus. Dan sejak November 2025 kami ambil alih dari Dinas Perhubungan, jukir langsung perikatan dengan kami, setiap jukir. Jadi Dinas Perhubungan ke 115 Pak. Turun atau naik Pak? Alhamdulillah untuk parkir selama dipegang 7 CV sama Disub kita lebih baik. Jadi yang biasanya 1 juta gitu Pak, kita sudah hampir 2 juta Pak. Kadang 2 juta lebih dikala jam sibuk. Sudah lebih dan ini kita tingkatkan terus karena dievaluasi memang dari penggunaan karcis tadi yang kurang disiplin, jadi itu yang menjadi kebocoran. 2025 berapa Pak? 2025 yang dulu 2024 kita 179 juta, 2025 kemarin kolaborasi antara pihak ketiga dan Disub itu sudah 400 juta Pak, 390 jutaan, terus sekarang ini sudah mendekati 300 Pak. Jadi sekarang? Di tahun 2026? Diperkirakan kita akan melebihi, karena kita secara bulanan sudah melebihi Pak, secara harian juga melebihi. Dipastikan akan melebihi. Jadi emang untuk parkir ini perjuangannya tidak instan, jadi emang kayaknya bertahap dan akan menghasilkan yang lebih baik di akhirnya. Seperti daerah-daerah lain kami juga selalu koordinasi, minta studi tiru, mereka juga tidak instan Pak, rata-rata yang berhasil itu diawali dengan yang gagal. Jadi gagal dan akhirnya berhasil. Dan akan kita coba untuk semangat itu di Kota Pasuruan, kami akan berusaha dari segi parkir ini untuk semakin baik. Mungkin begitu. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak Andre. Menarik karena memang ada dinamisasi dan ada rencana juga nih kayaknya mau ngelirik lagi parkir pelanggaran, tapi konsepnya seperti apa? Karena saya lihat juga beberapa daerah juga nyenggol. masih tetap Kayaknya dulu Pak Wali juga pernah di Jember, sekarang Jember juga agak nengok lagi. Iya. Sempat dihentikan juga Jember. Ya Jember Pak ya, kayaknya salah. Pasuruan juga masih kabupaten masih pakai parkir pelanggaran. Pasuruan kabupaten masih pakai. Ya meskipun ketegasan yang diperlukan. Saya kira obrolan kita cukup menarik. Pak Imam, ada yang ingin disampaikan bagaimana integrasinya Pak Imam? Ya, untuk mensupport termasuk Pasder, termasuk bagaimana ekosistem yang Siap. ada. Ya, terima kasih Nyun Sewu Pak Wali. Terima kasih Mas Yogi ya. Mas Andre, Bu Mita, Pak Gangsar dan Pak Masudi ya. Ya, singkat saja, sifat kami sporting ya. Kita cari strategi. Kita memanfaatkan IT. Yang diparkir ini kita sebenarnya sudah mempersiapkan CCTV yang ada di areal alun-alun. Mungkin nanti ke depan dan dalam waktu yang segera
rekan-rekan Dishub memanfaatkan IT kita. CCTV itu sudah nyentrong ke lokasi parkir itu, dan nanti mungkin bisa disusun strategi pasukannya Pak Andri ini bisa mentelengi CCTV itu untuk yang tadi disampaikan Pak Andri terkait dengan karcis yang nggak optimal. Kan selama ini kan debatable tuh. Tapi kalau sudah terekam oleh teknologi, tidak ada perdebatan, meminimalisir aktual yang ada di lapangan. Kalau masyarakat kan tidak bisa dibohongin, karena kan macet di waktu-waktu tertentu di sana kan begitu terasa. Karena Pasuruan sekarang setelah ada Payung Madinah kan tidak pernah sepi. Ya. Nggak pernah Harusnya sepi. banyak parkirnya gitu ya. Ya, oleh karena itu strategi Harapannya ini meningkat. untuk betul dioptimalkan. Terus yang berikutnya terkait dengan support ke Pasder. Pasder ini saya menghitung Pak Wali, kan informasinya kan baru ada 6 unit yang siap untuk Pasder. Nah, pada saat aplikasi yang nanti kita bangun ini kan sifatnya seperti aplikasi Grab atau Gojek. Setelah ini kita publishkan ke masyarakat, ekspektasi masyarakat tinggi, yang pesan banyak lewat aplikasi itu, tapi kita harus siap armadanya yang lebih banyak lagi. Informasinya kan ada 100 sekian armada. Nah, Ada semua ya? Yang aktif hari ini itu sekitar 50-60, yang lain langsung di rumahnya. nah, berarti kita kan aplikasi yang kita naikkan ini kan sama dengan kita menjual kepercayaan, trust. Pada saat masyarakat memanfaatkan, kita harus betul-betul siap untuk menyediakan. Nah, tadi kita juga memanfaatkan adik-adik yang sedang magang Pak Wali dari UNESA. Alhamdulillah mereka sudah membuat flowchart dan kita sudah tangkap sesuai dengan keinginan dari Dishub. Mungkin itu kita bersifat support. Siap, terima kasih Pak Imam. Ya, cukup menarik obrolan kita. Kalau tadi Mas Yudi. Pak Mas Hudi sudah siap ya, ini kan integrasi Pak. Jadi ada Bu Mita, Disparpora, juga teman-teman, harapannya apa Pak? Terakhir Pak, ini sudah nyatu loh ini, jadi ada yang ngantarkan, ada yang support di proses kebijakan, ada yang mengkomunikasikan. Nanti apa Pak yang dicari selama ini untuk teman-teman ada 105 ini rata-rata charteran apa semua atau gimana Pak selama ini? Harapannya aja. Terima kasih atas pemberian waktu untuk saya kepada Bapak Wali Kota yang saya hormati, Bu Mita Dispora, Bapak Yogi dari dari Warta Berita, Pak Imam dari Kominfo, dan Pak Gangjar dari Pak Koni, dan dari Pak Kadis Dishub Kota Pasuruan dari Pak Andri. Terima kasih atas pemberian waktu untuk saya. Harapan kami ke depannya itu sangat istilahnya tidak terlalu muluk-muluk. Kami mewakili dari Pasder mengucapkan alhamdulillah itu aja. Karena kami dari Pasder sangat mendukung sekali dengan adanya program-program pemerintah Kota Pasuruan yang mana untuk memajukan terkait wisata, untuk pengenalan dari masyarakat untuk wisata-wisata di Kota Pasuruan. Dan kami dari perwakilan dari Pasder sangat bangga dan matur suwun sanget kami bisa diperhatikan itu aja. Kami perwakilan dari Pasder Kota Pasuruan atau anggota Kota Pasuruan sangat mengucapkan banyak terima kasih. Bismillah, mandor mugi lancar, selamat lancar, mboten enten halangan napa-napa. Nggih, karena saya orang awam, cara bicara saya seperti ini hanya mengucapkan alhamdulillah sangat kepada pemerintah Kota Pasuruan. Tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah sangat kepada pemerintah Kota Pasuruan seluruhnya, mandor mugi lancar itu aja dari kami. Amin, alhamdulillah maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doanya Pak Wali. Doanya ini. Ya. Tapi kita closing Pak Wali. Paling enggak kita tutup di Serambi ini. Jadi apa Pak Wali dari semua yang jenengan tersani atau nyimak kondisi kita hari ini diharapkan seperti apa? Ya, konklusinya memang harus sinkron.
harus sinkron antara cita-cita, antara semangat, dan tentu covering di infrastruktur pendukungnya, termasuk infrastruktur fisiknya, penganggarannya, dan sebagainya. Karena kalau tidak sinkron antara cita-cita, harapan, dan tentu covering di infrastruktur pendukungnya, ya nonsense itu bisa dicapai. Dan yang tidak kalah penting, hari ini memang perlu kesadaran bersama bahwa kita memahami situasi, itu yang lebih utama lagi. Karena tidak bisa dipungkiri ekspektasi yang tinggi itu juga harus disadari dengan posisi kita berdiri di mana, kan gitu. Hari ini memang kita mengalami sebuah banyak kontraksi, utamanya di proses fiskal, maka yang paling harus kita lakukan tentu juga satu sisi kita terima kasih banyak masukan juga, perlunya misalnya masukan dari masyarakat, ya dalam kondisi begitu seperti itu memang Jadi pelajaran. pertama harus dilakukan perencanaan yang lebih mendetail, bagaimana efektif dan efisiennya berlaku, dan yang berikutnya tentu lakukan inovasi-inovasi. Ya, inovasi. Nah, Ini inovasi salah ini. satunya dampak dari inovasi kayak dan memanfaatkan inovasi jadi itu juga pasder. inovasi itu bisa Harus diperbanyak. perbanyak. Inovasi itu bisa terjadi karena kadang karena tekanan juga akhirnya muncul inovasi, ya. kan gitu. Mungkin dengan konteks The tekanan, power of kepepet. the power of kepepet ini kondisinya sekarang. Kepepet gak nyekel dulu akhirnya iso nyambut gaya ini ya. Lah ini mungkin ini juga salah satunya Pasder ini juga salah satu inovasi kita untuk bisa mensinkronkan tentang harapannya Pak Masudi, para pengusaha angkot yang selama ini tidak termanfaatkan. Ya, Nah ini kan akhirnya menjadi inovasi. Oh ternyata bisa kita Ada masukan manfaatkan. lagi untuk anak Saya sekolah dukung. nanti. Nah, Ya. ini juga ada cita-cita kita yang sudah kita bicarakan. Bagaimana juga misalnya angkot yang selama ini tidak termanfaatkan dengan baik itu juga bisa fasilitas untuk transportasi sekolah. Soalnya masih banyak yang nongkrong, ada 105 Pak ya. Berarti yang nongkrong itu disuruh tampil nanti ya. Siap Pak Andri ya? Ya intinya ini menjadi bagian dari dinamika pembangunan, Pak itu ya. Ini kan konstruksi pembangunan. Kalau bicara tentang narasi publik ini kan konstruksi pembangunan juga pada konteks infrastruktur sosialnya. Nah gitu. Jadi ini ya khasanah yang harus kita ambil lah dari berbagai perspektif yang terjadi hari ini. Nah, tentunya yang kita pikirkan adalah tidak saling menyalahkan, tapi bagaimana ke depan bisa bersama-sama bersinergi, bergandengan tangan untuk lebih baik. Itu Ya, untuk Pasuruan. untuk Pasuruan yang terjadi. Terima kasih Pak Warmo. Ini kan kita lagi di sini Pak. Nah, siap. Sekalian pas ini Ini pas sholat asar. juga. Top kita ini belum geser untuk jamaah asar dulu. Jamaah asar sama Pak Wali Kota. Matur suwun, Mas Terima Yogi. kasih semuanya. Pak, terima kasih. Mau kita sholat dulu. Yo, terima kasih Pak Warmo. Selama beberapa menit kita sudah ngobrol panjang lebar juga berkaitan dengan kondisi Kota Pasuruan, bagaimana kebijakan, kemudian juga yang lagi rame. Jadi sekarang kita mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir dan ikut. Tadi Pak Wali juga luar biasa naik pasder sama kita keliling-keliling. Kita sholat asar dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.